Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan membahas kelanjutan dari potensial listrik, di mana di sini diketahui sebuah fungsi potensial yang bergantung dalam fungsi x, y, dan z. Sorry, ini z ya maksudnya. Nah, lalu kita disuruh menentukan medan listriknya. Oke, kita bahas dulu konsepnya ya, bahwa medan listrik itu memiliki hubungan seperti ini terhadap potensial listrik, yaitu gradien V minus gradien V itu adalah medan listriknya. Jadi ketika kita mencari medan listrik dengan diketahui V-nya atau potensialnya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Gradien V itu maksudnya apa, Kak? Oke, jadi ini adalah namanya operator nabla. Dimana operator nabla ini dapat dioperasikan 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah gradien, yang kedua itu adalah divergensi, dan yang keempat itu adalah curl atau rotasi ya. Nah, ketika bentuknya seperti ini namanya gradien. Nah, kalau divergensi dia ada tanda operasi dot. Nah, kalau rotasi dia ada tanda cross. Ingat ya, cross itu identik dengan rotasi. Nah, jadi pada dasarnya operasi dari nabla ini ketika dikenakan dengan potensial, dia bermakna turunan gitu. Turunan tapi dalam bentuk koordinat tertentu. Jadi kalau misalkan dia koordinatnya itu x, y, z, ya nanti turunannya terhadap x, terhadap y, dan terhadap z. Nablanya tiap koordinat berbeda gitu intinya ya. Kalau misalkan untuk koordinat yang kartesian, bentuknya do x i gitu, terus ditambah j do per do y ditambah k do per do z, kayak gitu bentuknya. Jadi tergantung dia itu di sumbu mana. Ini bentuknya kalau di koordinat kartesian. Kalau koordinat polar gimana, Kak? Ya beda lagi. Kalau koordinatnya bola juga beda lagi, dia ada RTK-nya dan sebagainya gitu ya. Saya perkecil. Oke, di sini nah, karena di sini tuh bentuk potensialnya tuh dalam sumbu x, y, z gitu ya. Dia juga bentuknya itu panjang gitu ya. Kita bisa mengerjakan gradien V-nya ini dengan persumbunya gitu. Jadi kita bisa pecah ini tuh menjadi EX-nya, yaitu sama dengan min do V per do X, bisa EY-nya, yaitu min do V per do Y gitu ya. Ini untuk yang X, untuk yang Y. Begitu juga untuk yang Z, dia minus do V Z per do X. Arahnya gimana, Kak ya? Di sini kan diberi indeksnya itu X, Y, Z, maka itu udah menunjukkan bahwa arahnya itu ke sumbu X, Y, Z kayak gitu. Nah, kira-kira ketika kita kenakan gitu terhadap operasi turunan, maka kita harus mengibaratkan ini tuh sebagai suatu bentukan ya. Misalkan kita nge-U, U-nya itu adalah X min X0 kuadrat plus Y min Y0 kuadrat plus Z min Z0 kuadrat pangkat min setengah. Jadi kita ketika kita mau mengintegralkan, kita harus mengibaratkan ini. Menurunkan ya. Kenapa, Kak? Jadi gini nih. Saya tuliskan ulang dulu ya. Jadi ketika kita mau mencarikan, berarti kan E itu adalah minus gradien dari V, dimana minus D do per do ini Vx dikurang do Vy per do Y, gini kan ya. Nah, misalkan saya contohkan untuk yang X dulu ya. Berarti EX itu adalah minus gradien Vx per do X, dimana gradiennya itu kan ini kan, berarti itu sama aja K dikali Q turunan, ini minusnya di sini, turunan dari X dari yang ini nih, 1 per akar bla 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 panjang tuh ya. Nah, berarti untuk membuat ini tuh mau kita turunin gitu, kita harus memisalkan ini tuh adalah U gitu supaya mudah.
Nah, nanti kalau kita udah turunkan bagian ininya, lalu kita tinggal kalikan dengan minus K kali Q. Seperti itu cara pengerjaannya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan di sini, kita bisa ubah tadi minus gradient V itu udah jadi masing-masing seperti ini, EX, EY, EZ. Lalu misalkan kita mencari EX atau medan listrik di X, itu kan ini nih, minus kaki dikali dengan turunannya. Nah, kita memisahkan ini sebagai U. Nah, kita turunkan. Karena ini terhadap X ya, maka di sini kita turunkan dulu. Ini nih aturan rantai ya. Jadi kita turunkan dulu ininya, semuanya gitu kita turunkan. Setengah minus setengah kita turunkan jadi ke depan kan ya. Terus baru ini ditulis, ini dikurangin 1. Sama karena dia ini turunan terhadap X, maka kita harus menurunkan yang komponen X di dalamnya. Yaitu karena ini pangkatnya 2, sama 2-nya turun juga, pangkatnya tinggal 1. Lalu ini dituliskan kembali. Nah, seperti itu langkahnya, itu aturan rantai. Nah, nanti kita peroleh seperti ini. Setengah dikali 2 kan jadi habis, sisanya jadi X min X0 di bagian pembilangnya. Nah, bagian penyebutnya yaitu ini min 1/2, min 1 kan nantinya min 1/3, min 3/2, min 3/2 ya. Min 3/2 berarti kita turunkan saja, maka jadi positif 3/2 pangkatnya. Bentuknya seperti ini. Nah, begitu juga untuk yang lainnya, pengerjaannya juga seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan turunannya, kita kembalikan lagi nih ke sini. Jadi kita kembalikan lagi, kita tinggal kalikan dengan K dikali Q. Oke, ini salah penulisan ini. Ini maksudnya gini ya. Ini Q, nah ini minusnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal kalikan dengan minus min kaki dengan hasil yang tadi, maka kita akan memperoleh medan listrik di arah sumbu X. Nah, karena bentuknya itu sama, cuman beda Y-nya, terus Z-nya gitu, variabelnya doang yang beda, berarti hasilnya akan sama dengan ini, hanya saja berubah, yang tadinya X jadi Y, jadi Z kayak gitu. Lalu bagaimana medannya, Kak? Karena di sini ditanya medan sebagai fungsi. Nah, ya udah. Jadi di sini jadi medannya itu adalah total dari arah X, arah Y, dan arah Z-nya. Yang dimana ketika kita totalkan ini, ditambahkan ini, dan ditambahkan ini, hasilnya seperti ini. Jadi kan kakinya tinggal keluarin aja, terus ini pembilangnya itu masing-masing X, Y, dan Z kan ya. Terus penyebutnya sama semuanya. Jadi kalau ditotal seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.